Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta pukul 7.36 waktu Indonesia Barat. Dan rekan Dakta, saatnya kita masuk dalam segmen sorotan dunia Islam. Rekan Dakta, pada pagi hari ini bersama Ketua Dewan Dakwah DKI Jakarta sekaligus pimpinan pesantren Bina Insan Kamil Ustadz Zainal Mutakin. Sorotan dunia Islam. Assalamualaikum Ustadz Zainal. Assalamualaikum Ustadz Zainal. Ya, rekan Dakta, gangguan kami terputus dengan Ustadz Zainal Mutakin. Kita masih akan membahas terkait dengan peraturan Kemendikbud. Peraturan Kemendikbudristek yang menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Rekan Dakta masih dapat bergabung bersama kami di 0218816363 atau WhatsApp 081511107107. Follow dan mention di akun Twitter serta Instagram di @radiodakta, dan siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui fasilitas audio streaming di www.dakta.com. Halo, Assalamualaikum Ustaz Zainal. Assalamualaikum. Ya, Ustaz Zainal, ini Permendikbud juga masih menuai kecaman tentunya bagi orang tua mungkin juga, lalu juga para tokoh-tokoh muslim dan akademis yang memang isi ini menuai kecaman diduga melegalkan zina. Seperti apa nih Ustaz Zainal Mutakin, silakan. Sebenarnya bukan diduga. Semua tindakan kan mesti berpayung hukum, ya kan? Permendikbud itu mengatur ya kekerasan seksual di kampus, di mana yang dilarang adalah jika tindakan asusila itu baik menunjukkan alat kelamin, menyentuh, mencium, meremat, whatever namanya, tanpa persetujuan. Itu kata kuncinya. Maka bisa dimanai jika si korban tanda kutip itu setuju, suka sama suka, no problem. Ini kan berbahaya. Nah, kan gini kalau kita bicara logika. Seluruh ormas Islam, ulama, tokoh, umi, semua udah kompak menolak, minta dicabut atau direvisi. Apa sih susahnya? Gitu. Kalau nggak punya niat jelek, apa sih susahnya? Cabut. Cuman satu yang diminta, buang kata tanpa persetujuan, itu aja. Yang lain oke. Halo? Iya, silakan Ustaz. Jadi kan nggak masalah. Itu isinya secara umum nggak masalah. Masalahnya ada ML kata-kata tanpa persetujuan. Nah, kalau itu berarti dengan setuju, berarti boleh, kan kacau urusannya. Benar. Nah, kenapa? Sekarang gini, kita balikin. Apa beratnya mencoret kata tanpa persetujuan? Kalau tidak punya maksud ideologi, maksud tertentu, pasti kan tidak akan berkeberatan. Maka dia tentu akan senang. Berarti akan terjadi sanksi yang keras kepada orang yang melakukan kekerasan seksual, baik disetujui atau tidak disetujui oleh pihak yang lainnya. Nah, jadi ini kelihatan sekali ini. Ini betul-betul rezim yang betul-betul Masya Allah. Kita juga tidak bisa ngomong apa lagi. Ya. Iya, tapi inilah akibat dari tukang ojek jadi menteri, repot urusannya. Iya, gitu ya. Iya, baik. Nah, tapi ini juga dikeluarkan di kampus perguruan tinggi. Padahal kan kekerasan ini kan juga di semua lingkup begitu ya, Ustaz Zainal ya? Iya, bukan. Dia kan menteri urusan Mendikbudristek, dikti kan. Yeah. Ya logis dia lakukan itu gitu loh. Memang itu otoritas dia. Dia tidak bisa mengatur di luar di luar kewenangannya. Masalahnya bukan itunya. Masalahnya adalah kalau seorang menteri bikin Permendikbud itu harus tidak bertangan undang-undangnya di atasnya. Apalagi tujuan pendidikan adalah bangun yang beriman dan bertakwa, bla 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 bla, berakhlak mulia, bermoral, kan lucu. Yeah. Itu kan bisa dimanai begini, kalau mahasiswa sama mahasiswi sama suka silakan, dosen sama dosen sama staf sama mahasiswi sama silakan, kan konyol itu. Baik, Ustaz Zainal. Sekarang itu kan bertanya kan dia, itu kan ini kan pelarangan, itu nanti ada di undang-undang loh. Sekarang kita balikin, apa beratnya Anda membuang kata itu?
kalau memang niat Anda ingin menjaga kekerasan yang ada di kampus, yang ada di perguruan tinggi, gitu loh. Iya. Gitu. Baik. Ustaz Zainal di line telepon di 8816363 dari rekan Dakta yang ingin bergabung. Halo, Assalamualaikum Dakta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana ini? Pak Johan, Mbak Sri. Pak Johan, sudah lama nih Pak Johan ya, kemana saja Pak? Silakan. Selalu mendengarkan Bolvi. Selalu, silakan Pak. Iya, ini jadi gini, sudah masuk meranahnya ulama atau mungkin agama, jadi mereka sebenarnya nggak ngurusin beginian. Yang diurusin adalah bagaimana sukuan-sukuan itu, yang gajinya cuma 300, yang ada di belakang, harusnya seperti itu. Dan kalau masalah memang mereka ada di dikti dan akhirnya mengancam ini sekarang ini adalah akreditasi akan diturunkan. Ini apa-apaan ini, Mas Menteri ini? Kan begitu. Jadi ini sudah ranahnya seharusnya mereka itu konsultasi kepada orang yang mempunyai dan hafal dengan hukum itu, gitu loh. Ini sangat berbahaya dan ini kayaknya memang orang sekulerisme mencoba memancing umat Islam supaya memang umat Islam kalau diginin marah terus akhirnya kita yang dibikin radikal, bilangnya begitu. Yang membuat radikal itu gara-garanya adalah statement mereka, seharusnya begitu. Itu membuat kita semua gerah begitu. Jadi bukan ranahnya sebenarnya. Namun kalau sudah ngancam akan menurunkan akreditasi dan sebagainya, ini ngajak ribut ini. Itu aja. Assalamualaikum. Ya, halo. 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 Halo, Ulfi. Iya, Ustaz Zainal, sebentar ada Halo, rekan Ulfi. Dakta yang ingin bergabung, Ustaz Zainal ya. Ya, silakan. Ya, halo, Assalamualaikum Dakta. Halo. Iya, nanti bisa disambung kembali, mungkin bisa ditanggapi dulu dari Pak Johan ini, Ustaz Zainal, silakan. Iya, saya kira itu sudah suara masyarakat, ya kan? Kita sudah menjelaskan. Nah, kalau memang niatnya baik, harusnya kan dengan cara yang baik, tujuannya juga baik, ya kan? Lalu kemudian ketika sudah bikin Permendikbud seperti yang isinya ngaco begitu, mengancam-ngancam segala, ini sudah jelas. Apa target dilakukan sudah sangat jelas, ya. Ini kan hanya bentuk lain dari otoritarisme, ya, yang diktator. Dan ini jelas bahwa kita mengatakan bahwa beginilah sekarang wajah rezim ini benar-benar sekuler. Agama itu betul-betul dijadikan musuh. Agama dijadikan sakitan itu kalau itu PKI. Ya. Yang paling anti sama agama kan PKI, komunisme. Ya, hanya mereka berbalik dibalik jubah atau kedok macam-macam, gitu aja. Ini kan jelas-jelas. Ini jelas undang-undang aturan ini, Permendikbud ini jelas menantang, bukan lagi melanggar, menantang aturan agama, gitu loh. Nah, jadi ini jelas bertabrakan dengan tujuan dan visi pendidikan nasional. Nah kalau menteri kayak gini dari dulu dibiarin kan berarti ini kan bukan hanya menteri, ya. Menteri kan cuman alatnya presiden, itu sudah dibilang dari awal. Tidak ada visi menteri, yang ada visi presiden. Visi presiden. Ya. Iya kan? Jadi semua tindakan menteri apapun namanya yang ngaco-ngaco ini mesti atas restu presiden. Dan orang yang bilang ya presiden sendiri. Tidak boleh ada visi menteri, yang ada visi presiden. Berarti si menteri melaksanakan visi presiden. Berarti ketika si menteri bikin Permendikbud ini adalah melaksanakan visi presiden. Berarti kita sudah tahu gimana visi presiden, kan gitu ya? Jelas kan? Iya. Jadi saya kira ini umat Islam harus cerdas, ya. Kita kembalikan pada asasnya bahwa semua menteri kabinet adalah melaksanakan visi presiden. Isinya kalau dia ngaco bertentangan Islam, berarti presiden memang maunya begitu, gitu. Kalau nggak mau begitu, pecat gampang kan? Kan itu hak prerogatif presiden. Menteri itu hak prerogatif, nggak perlu izin dari DPR. Nggak perlu macam-macam kok. Nah, kalau dia punya hak prerogatif tidak dilaksanakan, sementara isinya itu merusak umat Islam, kita sudah bisa membaca rezim seperti apa yang sekarang sedang berkuasa di Indonesia ini. Gitu, ya. Iya, baik. Berarti baik buruknya seorang menteri itu cerminan dari seorang presiden begitu? Oh iya pasti jelas. Lah yang ngomong dia sendiri. Iya. Tidak ada visi menteri, yang ada visi presiden. Jadi menteri apapun, kebijakan apapun, apakah itu Mendikbud, apakah itu Menkes, siapapun, apakah itu BUMN, soal PCR,
Menko itu visi presiden. Kalau dia merasa itu bertentangan dengan visi presiden, kan gampang. Dia punya hak prerogatif, copot, ganti. Itu urusan semenit kok. Presiden kan tidak punya hak prerogatif buat mengganti siapapun dan kapanpun. Mau dia baru seminggu, baru sebulan, baru setahun jadi menteri. Apalagi ini sudah dua tahun. Gitu. Ya, jadi ini menandakan bahwa kita harus berhati-hati. Ya. Kita sudah dihadang oleh berbagai problem, sekarang muncul lagi. Nah, ini yang kita khawatirkan. Apa kita khawatirkan? Mengundang datang azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kemaksiatan itu, kemungkaran itu adalah bibit atau itu datanya azab. Gitu. Maka kita harus bekerja keras, kita harus berusaha melawan ini. Habis-habis sekuat-kuat kita supaya kita selamat dari azab Allah. Karena kalau kita biarkan kezaliman ini, kemungkaran ini, maka datang azab Allah kepada kita. Dan kalau sudah datang azab itu, nggak cuma menimpa orang yang zalim saja kayak mereka itu. Ya? Iya, baik. Ustaz Jena, kita jeda sejenak. Kami masih mengundang rekan Dakta untuk bergabung bersama kami di 021-881-6363 atau WhatsApp 0815-11-107-107. Sorotan Dunia Islam. Masalah keuangan seringkali menjadi masalah utama bagi setiap orang. Saat menerima gaji atau memiliki uang lebih, keinginan kita untuk membeli sesuatu semakin tinggi dan berakhir menjadi konsumtif. Dan akhirnya terkadang sulit untuk menabung atau berinvestasi. Maka penting bagi kita untuk belajar mengatur keuangan dengan tepat dan cermat. Bagaimana trik atur uang agar tidak cepat hilang? Ikuti seminar dan training bersama motivator finansial Hari Soul Putra, Inspiring and Sharing Financial Motivation Talkbook. Acara berlangsung pada Senin 22 November 2021 pukul 12.30 waktu Indonesia Barat di Pinus Bekasi, Grand Galaxy Bekasi. Harga tiket masuk Rp100.000. Disediakan banyak hadiah menarik di acara ini. Pendaftaran hubungi Desi 0818 0719 2657. Acara ini diselenggarakan oleh channelmuslim.com, Nusantara Palestine Center, dan Hijabers Mom Community. Didukung Radio Dakta 107 FM, bijak dan cerdas. Dakwah merupakan kewajiban umat Islam dalam rangka amar ma'ruf dan nahi mungkar, serta menyebarkan rahmat Allah ke seluruh penjuru alam. Dalam menyebarkan dakwah, perlu didukung oleh suasana yang kondusif sehingga jamaah merasa nyaman menyimak ilmu yang diberikan oleh para ustadz. Karenanya, Dakta Peduli mengajak rekan berpartisipasi dalam renovasi tenda taklim Radio Dakta. Dana yang dibutuhkan untuk renovasi tenda taklim Dakta sebesar Rp27 juta dengan luas 120 meter persegi. Rekan Dakta bisa mengambil bagian dari amal jariah dalam program infak tenda taklim. Donasi bisa melalui rekening BSI di 7.635.892 atas nama Dakta Peduli. Infak dari rekan Dakta insya Allah akan kami gunakan untuk pengadaan perlengkapan dan biaya operasional renovasi tenda taklim Radio Dakta. Semoga infak dari rekan Dakta bisa menjadi amal soleh yang tidak terputus pahalanya. Info dan konfirmasi donasi bisa menghubungi di 8807426, 8807427 atau WhatsApp 0815 11 107 107. Sorotan Dunia Islam. Rekan Dakta, kami lanjutkan kembali Sorotan Dunia Islam bersama Ketua Dewan Dakwah DKI Jakarta sekaligus pimpinan pesantren Bina Insan Kamil Ustadz Zainal Mutakin. Sebelum melanjutkan kembali, ada rekan Dakta ingin bergabung. Halo, Assalamualaikum Dakta. Assalamualaikum. Ya, dengan Bapak siapa di mana ini Pak? Biasa, Hadi Kebalen, Mulfi. Pak Hadi di Kebalen, silakan Pak Hadi. Dengan Ustadz Zainal. Baik. Terima kasih Ustaz Jenal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Ustaz, senang sekali Ustaz. Ini suara antum lagi nih. Jadi Permen 30 itu jelas sekali Ustaz ya, yang antum sampaikan tadi ayat pasal 5 ayat 2 A, B, C dan sebagainya itu. Itu kan ada kata-kata tanpa persetujuan, non konsen, itu memang jelas sekali Ustaz ya. Tentang apa? Misalnya persetujuan berarti kan menghalalkan zina. Dan zina ini bukan hanya antara laki-laki dengan wanita, bisa jadi LGBT dan sebagainya.
Naudzubillah. Ustaz, gimana menurut antum Ustaz? Sarannya antum Ustaz? Karena kan kita sering dengar bahwa sebenarnya kejahatan dan sebagainya ini bisa merajalela bukan karena mereka kuat, tapi karena orang-orang baik diam Ustaz. Mungkin kayak anak mungkin diam Ustaz. Kalau antum dewan dakwah kan sudah jelas menentang Muhammadiyah dan sebagainya. Bagaimana Ustaz? Saran-saran antum buat kami nih Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Zainal. Ya, jadi ini bagus sekali dari Pak Adi ini ya. Memang begitu harus. Jadi tadi dikatakan bahwa kemaksiatan dan kemungkaran adalah beriringan dengan datangnya azab dan musibah. Lalu pernah saya sampaikan bahwa ada sebuah riwayat cerita bagaimana Umar bin Khattab itu ketika terjadi musibah di sebuah tempat, gempa bumi yang dahsyat, dia tidak bertanya sekadar bertanya berapa orang yang tewas, berapa rumah yang hancur, berapa kebun yang rusak, berapa binatang yang mati. Dia bertanya, dosa apa yang kalian kerjakan sehingga Allah berikan musibah ini, gitu loh. Jadi antara azab dan musibah itu adalah satu yang beriringan. Makin banyak maksiat, maka akan jelas itu. Balaknahum bi dzunubihim, kami hancurkan mereka karena dosa-dosa mereka. Maka karena itu kita berkewajiban buat mengingatkan. Ya. Nabi mengatakan bahwa sebaik-baik jihad adalah menyampaikan kebenaran di tengah penguasa yang zalim. Ini jelas sebuah kezaliman mesti kita lawan. Nah, karena itu cara kita untuk mencegah azab itu nanti kalau sudah datang. Kalau kita biarkan azab itu, maka dia kalau kita biarkan kezaliman itu, kalau azab itu datang, semua kena kepada semua orang. Tidak pandang bulu. Makanya kita mesti mencegah datang azab. Gimana cara datangnya azab? Mudah. Kita semua menjadi orang-orang yang muslihun, orang-orang soleh, tapi mengajak orang menjadi soleh, alias amar ma'ruf nahi mungkar. Kita mesti sampaikan yang itu hak, yang itu batil. Jangan ditutup-tutupi gitu loh. Yeah. Itu dengan segala risikonya, dengan segala konsekuensinya. Ya, makanya ini rezim sudah keterlaluan. Ya, orang lagi susah. Orang lagi ruwet dengan COVID, macam-macam dengan pembatasan ini itu. Tambah lagi yang kayak begini. Jadi kayaknya nih rezim ini jadinya bikin seseorang kayaknya ya. Ya. Tidak mau membagikan rakyatnya gitu. Saya nggak ngerti apa filosofinya sehingga dia jadi berbuat seperti ini gitu. Ya, ini kan lempar bola ya, nunggu gaduh terlebih dahulu baru ada respon. Nah, kira-kira akankah responnya ini positif Ustaz Zainal? Ya, saya kira gini. Ini kan kita sudah gini. Saya suka pakai bahasa Betawi ya kan. Ada namanya pekak dan tuli gitu ya. Itu kan bahasanya bahasa orang pinteran ya. Saya pengen bahasa Betawi. Namanya budeg ya. Budeg itu kalau orang udah betul-betul pekak tuli kelewatan namanya budeg gitu ya. Atau dongo. Dongo itu adalah orang kalau bodoh atau kelewatan namanya dongo gitu ya. Jadi ini adalah rezim yang budeg dan dongo ya. Kenapa budeg? Karena tidak mendengar suara sudah sedemikian nyaring. Ya, karena orang budak begitu. Kita udah teriak pun dia kagak, mungkin juga bom juga meledak dia kagak denger juga, gitu ya. Gitu. Jadi satu. Yang kedua ada dongo. Kenapa dongo? Karena sudah jelas salah. Udah jelas sesuai dengan nilai-nilai dan aturan. Tetap saja dikerjain seperti itu. Nah, tapi orang yang kayak begini ini kita tidak punya pilihan lain kecuali kita harus berani dan terus-terusan menyampaikan tentu dengan segala kekuatan kita. Dengan segala cara kita, ya. Nah, dalam rangka kita memelihara Indonesia yang berkah ini. Ini kan RKRI kan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Iya benar. Kita mereka bukan karena kita hebat, bukan karena kita apa-apa, tapi kan Allah memberikan kita rahmat. Nah, kita wajib menjaga rahmat itu dengan cara kita selalu amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, jadi buat kawan-kawan semua saya ajak saya dan semua jamaah sekalian para pendengar Dakta, ayo kita bersama-sama jadi orang yang muslih. Al-muslihun, itulah nanti yang akan membuat kita selamat dari azab Allah, ya. Nah, kalau Allah berjanji dalam satu ayat Al-Qur'an, Al-Surah Hud misalnya di situ Allah mengatakan, "Wa ma kunna milikul qura illa wa zalimun." Wa ma kunna milikul qura, kami Allah tidak akan pada suatu kaum illa kecuali wahluha, warganya itu zalimun, orang-orang yang zalim, ya kan? Yeah. Tapi di ayat lain Allah mengatakan bahwa Allah tidak menciptakan suatu kaum yang zalim selama warganya itu adalah orang yang muslihun. Itu orang-orang yang soleh juga mengajak orang menjadi soleh alias amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi saya mengajak kepada semua rekan Dakta, semua di mana saja berada, kita semua ayo kita jadikan diri kita, istri kita, anak kita, tetangga kita, semua keluarga kita, semua kita berada menjadi bagian dari orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Itu nanti akan mendatangkan rahmat Allah dan akan mencegah datangnya azab pada kita. Baik, terima kasih Ustaz Zainal sudah berbincang bersama Dakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorotan Dunia Islam.
Rekan Dakta, demikian sorotan Islam bersama Ketua Dewan Dakwah DKI Jakarta sekaligus pimpinan pesantren Bina Insan Kamil.